materinya padat sekali. Oke, terakhir kita membahas soal-soal limit yang ini. Sekarang masuk ke pasal baru yang namanya limit di tak hingga. Kalau yang dimaksud limit di tak hingga itu kita mau mengamati nilai Y, nilai fungsi, kalau X-nya ke kanan terus. Jadi simbolnya X menuju tak hingga, itu X-nya ke kanan terus. Y-nya cenderung setinggi berapa? Apakah Y-nya membesar terus, mengecil terus, atau cenderung konstan, atau osilasi terus gitu. Mau dilihat. Juga ke arah kiri, mau dilihat ya. Nah, kita lihat ini. Kita lihat ini, grafik yang hijau ini. Kalau X ke kanan terus, cenderung Y-nya setinggi L ya. Nah, nanti ini dikatakan limit X menuju tak hingga dari Fx sama dengan L yang ini. Kalau ke kiri terus, cenderung tinggi Y-nya 0 ya. Mendekati sumbu X. Tinggi 0. Dikatakan limit X menuju min tak hingga 0. Gitu ya. Oke. Tadi saya membahas ini di kelas sebelumnya. Ya udah, ini bahas juga lah. Nah, bagaimana pengertian formalnya gitu ya. Dari limit tak hingga. Limit tak hingga itu gini ceritanya. Apa artinya limit X menuju tak hingga sama dengan L? Itu artinya gini. Kalau perhatikan grafik yang biru. Nah, kalau limitnya L itu kita ngelihatnya gini. Ini Y sama dengan L. Simpangkan ke atas dan ke bawah sejauh epsilon. Kayak biasa. Tapi sekarang pengertiannya gini. Kalau ini saya simpangkan sejauh epsilon ke atas ke bawah. Ada nggak bilangan M? M ini bisa digeser-geser. Supaya semua X yang di kanan M. Nilai Y-nya jatuh di sini. Di interval ini Y-nya. Kalau M-nya sekian, memenuhi enggak? Kalau enggak, X yang mana yang enggak memenuhi? Yang di sini ya. X yang di sini, nilai Y-nya sekian keluar. Dari Y kurang epsilon dan Y tambah epsilon. Oh, kalau gitu saya ganti M-nya. M-nya sekarang segini. Memenuhi enggak? Artinya semua X yang di kanannya, yang ini, X yang di kanan itu grafiknya, semua masuk Y-nya di sini. Memenuhi ya. Oke, sekarang saya mau bikin M-nya, epsilonnya lebih kecil. Ini M-nya tadi, sorry, jangan di situ dulu. Nanti gambarnya nggak kelihatan. M-nya di, susah. Di situ memenuhi ya. Sekarang epsilonnya saya perkecil sekian. Nah, epsilonnya segitu. Epsilon L min epsilon, L plus epsilonnya dipersempit. M yang ini memenuhi nggak? Hah? Si profesor memenuhi, lagi pengen diguyur nih profesor. Loh, Pak, gambarnya itu masih memenuhi loh, Pak. Masih memenuhi. Guyur dulu, nanti dijelaskan Mas. Yang ini nggak memenuhi itu keluar. Loh, kan M-nya sekarang maksudnya. Yang M sekarang memenuhi. Semua yang di kanannya memenuhi gitu? Oh, enggak. Enggak, ini yang di sini keluar dari jalur ini Y-nya. Ya. Yang di sini memenuhi. Yang di sini memenuhi. Tapi yang di sini keluar dari jalur merah. Enggak memenuhi. Si profesor kalau salah, kebetulan jarang-jarang bisa diguyur. Nah. M-nya ada nggak? Ada. Kalau saya perlebar segini M-nya, semua yang di kanan M memenuhi ya. Memenuhi apa? Artinya nilai Y-nya semua yang di kanan ada di jalur ini. Nah, kalau epsilonnya saya perkecil, M-nya selalu ada nggak? Ada ya.
Karena ini osilasinya makin lama makin kecil. Nah, kalau untuk setiap epsilon bisa menemukan M, sehingga yang di kanannya ini semua nilai Y-nya masuk ke L min epsilon L plus epsilon, maka dikatakan limit X mendekati tak hingga itu sama dengan L. Nah, kita tapi nggak akan membahas teoritisnya, kita akan operasionalnya aja. Ini yang min tak hingga sama aja. Yang perlunya adalah ini. Kalau kita punya bilangan asli N, maka limit, yang ini dulu yang lebih gampang. Limit X mendekati tak hingga 1/X pangkat K itu 0. Nah, mengingat-ingatnya bayangkannya gini. Kalau ini bilangan berhingga, bawahnya tak hingga. Bahkan ini pangkat K gitu ya. K-nya bisa 2, bisa 3. Nah, bilangan berhingga dibagi tak hingga, udah 0 limitnya. Yang ini sama aja, cuma bawahnya negatif, tapi tak hingga juga. Gitu ya. 2 ini dibuktikannya harus pakai yang barusan tadi, yang MM itu. Ambil epsilon, tunjukkan ada M, ini oh udahlah buktinya mah. Ya buat orang-orang yang aneh-aneh aja. Oke ya. Nah, ini orang aneh buat dia katanya. Oke. Contoh. Nah, kalau ada contoh, ini alatnya yang udah langsung bisa dipakai. Saya tunjukkan pemakaiannya. Langsung crop aja dua-duanya. Ini catatannya mau nanti? Ah, buat apa tulisan jelek itu cakar ayam? Tulisan dokter itu ya. Oke, yang ke satu dulu. Kok merah. Caranya biasanya kalau polinom bagi polinom atau ada akar, dibagi pangkat tertinggi. Dibagi pangkat tertinggi berarti dikali 1/X kuadrat ya. Kan itu pangkatnya 2. Tentunya atas bawah harus diperlakukan sama. Limit X menuju min tak hingga dari 1/X per ini 1/X kuadrat ditambah 1 gitu kan. Nah, ini kita pakai rumus tadi. 1/X pangkat K limitnya 0. 0, 0 tambah 1. 0 gitu ya. Paham? Oke. Yang soal nomor B. Limit X mendekati tak hingga. Aduh, tulisan 2X pangkat 3 per 1 ditambah X pangkat 3. Bagi dengan pangkat tertinggi sama saya. X pangkat 3 per 1/X pangkat 3. Kalau nggak berhasil ya nanti cari cara lain lagi ya. Ini cara umum yang biasanya berhasil. Kadang-kadang juga nggak berhasil. Menjadi 2. 1/X pangkat 3. 1. Nah, ini yang ada X-nya tinggal yang ini. Limitnya berapa? Tadi 0. 1/X pangkat K. Gitu. Gampang kan? Oke. Lanjut. Saya harus agak cepat. Nanti kan dikasih catatannya. Kalau mau dilihat nanti disalin di rumah gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sehubungan yang namanya limit di tak hingga itu saya balik atau ke gambar yang ini aja, sama aja. Nah, kita lihat ini limit. Nggak mau yang ini saya. Pakai gambar ini aja saya. Yang ini lebih bagus. 2013 angka sial. Nah, kita lihat untuk yang ini limit X mendekati tak hingga dari fx berapa? L ya. Nah, maka ini garis horizontal. Horizontal berarti Y sama dengan sesuatu. Y sama dengan L disebut
asimtot datar. Juga harus dilihat yang ke kirinya. X menuju min tak hingga dari fx sama dengan berapa? 0 ya. Dia grafiknya mendekati sumbu X, 0. Nah, ini juga garis Y sama dengan 0 disebut asimtot. Nggak usah pakai P, sebenarnya asimtot datar. Ingat, jadi asimtot datar tuh Y sama dengan sesuatu yang kalau ke kanan terus didekati oleh grafik fungsi. Atau ke kiri terus. Oke? Mana tadi? Ini. Oke ya. Nah, tentukan semua asimtot datar dari dua contoh di atas. Saya buka aja ya, karena ngitungnya udah tahu ngitung limitnya. Jadi harus dihitung limit ke arah min tak hingga dan ke tak hingga. Kalau dapatnya nilainya limitnya nggak ada atau limitnya jadi bernilai tak hingga, ya asimtot datarnya nggak ada. Tapi kalau limitnya dapat nilainya, yaitu asimtot datar. Salah tadi. Yang udah dihitung mah yang min tak hingga tadi ya. Bohong. Ini kan yang dihitung tadi min tak hingga. Ya nggak apa-apa. Pokoknya limit tak hingganya 0. Limit min tak hingganya juga 0. Nggak harus sama ya. Asimtot datar tuh ke arah kanan sama ke arah kiri bisa dapat Y yang berbeda. Ya ini kebetulan dapat Y-nya sama. Asimtot datar untuk ke arah grafik sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Ininya nggak usah. Grafiknya nanti aja. Tapi dengan ini nanti akan membantu kita membuat grafik. Artinya kalau ke kiri terus, cenderung ini 0. Bisa gini, kita nggak tahu. Tapi grafiknya kalau ke kiri dia menuju ke 0, ke kanan juga menuju ke 0. Di tengahnya belum tahu. Nanti. Sudah? Ini grafiknya nggak usah dulu. Yang kedua sama aja, contoh kedua. Ini. Limit X mendekati tak hingga udah dihitung tadi 2. Jadi dengan ini aja, maka Y sama dengan 2 asimtot datar. Yang ke arah kirinya kita hitung juga. Kebetulan dapat sama juga ini ya. Nggak harus sama dapatnya. Tapi ke arah kiri juga dapat asimtot datar. Karena ada grafik mungkin hanya ke kanan aja asimtot datarnya. Misalnya grafiknya gini. Ini osilasi terus sampai sini. Nah ini asimtot datar gitu. Ke kirinya mah nggak asimtot gitu. Nah ini asimtot datarnya hanya satu arah aja. Tapi dia asimtot datar juga. Jelek gambarnya, push aja. Lanjut. Nah, coba perhatikan grafik sin X dibagi X. Ini gambarnya seperti ini. Langsung diberikannya, karena kita belum belajar menggambar grafik. Ini ke arah kanan limitnya berapa? 0 ya. Ke arah kiri juga 0. Nah, meskipun garis Y sama dengan 0 ini dipotong terus-menerus, menurut definisi fungsi buku Purcell, maka Y sama dengan 0 juga atau sumbu X itu asimtot datar. Karena ada buku yang bilang kalau asimtot datar nggak boleh dipotong terus-menerus. Hanya boleh didekati aja. Nah, tapi kalau yang Purcell nggak. Mau motong terus-menerus garis asimtotnya juga asal dia menuju ke sana, dia asimtot datar. Nah, berikutnya saya membahas limit tak hingga. Barusan juga tak hingga ya. Beda, barusan ada di-nya. Kalau limit di tak hingga gitu, kita mau mengamati kalau X-nya di tak hingga atau X-nya di min tak hingga. Kalau limit tak hingga itu nilai fungsinya jadi tak hingga gitu ya.
Oke. Jadi ini lihat, nilai fungsinya yang bernilai min tak hingga. Kalau yang tadi X-nya, lihat dari awal ini. X-nya menuju tak hingga, ke kanan terus, sama ke kiri terus, menuju min tak hingga. Sekarang nilai fungsinya yang jadi tak hingga. Kita lihat animasinya untuk memahami sedikit konsepnya yang nggak akan keluar ya. Tapi ini. Coba perhatikan fungsi ini. Yang terutama yang merahnya aja ya. Ya sebenarnya yang ini ungu disambung merah. Cuma gini. Nah, kemudian saya tetapkan bilangan M di sini. Bilangan M ya. Y sama dengan M. Kalau Y sama dengan M sekian, kemudian di titik C, sebentar. Di titik C, ke kiri sejauh delta, ke kanan sejauh delta. Kalau saya ambil X yang di sini, ambil X yang, sorry, M-nya saya kecilin dulu. Segini aja. Kalau saya ambil X yang di sini, semua X di antara min delta sama plus delta, benar enggak? Y-nya, nilai Y-nya lebih besar dari M. Semua X yang di biru di bawah ini, benar nggak Y-nya selalu lebih besar dari M? Enggak, mana? Ini ya, titik ini ya. Nilai Y-nya kan sekian di bawah M. Kalau yang dekat-dekat ke C sini, ya memang lebih besar dari M. Tapi ada titik yang ini nilai fungsinya kurang dari M. Nah, bisa nggak deltanya diperkecil supaya semua lebih besar dari M? Bisa ya, kecilin deltanya. Ini udah memenuhi belum? Udah? Udah? Hah? Udah. Semua X yang di sini nilai Y-nya lebih besar dari M. Sekarang M-nya saya perbesar. Ini masih memenuhi nggak? Hah? Semua X yang di sini nilai Y-nya besar M. Betul nggak? Bingung si ijo. Hah? Semua X yang di biru bawah ini, nilai Y-nya bener nggak lebih besar dari M? Enggak. Ambil X yang di sini ya. Tuh nilai Y-nya kan sekian. Kurang dari M. Bisa nggak supaya deltanya diperkecil supaya nilai Y-nya semua lebih besar dari M? Bisa ya, ambil. Nah, di situ. X. Kalau deltanya sekian, kita lihat semua yang di sini nilai Y-nya lebih besar dari M karena grafiknya yang atas ini. Sama yang di sini nggak tahu ketemunya di sebelah mana itu ya. Nah, kalau untuk setiap M berapapun deltanya bisa ketemu, maka dikatakan limit X mendekati C itu dari Fx sama dengan tak hingga. Ya, itu limit tak hingga. Yang bawah sama, kalau untuk setiap M ada interval sehingga nilai fungsinya lebih rendah lagi dari M. Nah, itu limit di yang nilainya min tak hingga. Oke. Nah, kemungkinannya seperti ini yang lain. Ini kita lihat. Kalau dari kiri limitnya berhingga. Setinggi ini ya. Kalau dari kanan tak hingga. Oke, nggak apa-apa. Itu limit tak hingga. Saya nggak akan masuk ke definisinya. Jadi gambarnya ada 4 kemungkinan. Saya tulis di sini. Bisa terjadi grafiknya gini. Limit dari kirinya berhingga, tapi limit dari kanannya tak hingga, gitu ya. Bisa juga terjadi gini. Limit dari kirinya tak hingga. Dari kanannya
berhingga. Oh, banyak kemungkinan, bukan 4. Bisa juga terjadi grafik seperti ini. Limit kirinya tak hingga. Limit kanannya juga tak hingga. Bisa ya. Bisa juga terjadi seperti ini. Limit kirinya min tak hingga. Limit kanannya berhingga. Macam-macam terjadinya. Bisa juga terjadi limit kanannya tak hingga. Limit kirinya mah min tak hingga. Nah, oke. Jadi banyak kemungkinan terjadinya. Kemudian, ini mah rumus limit sepihak. Kalau limit kirinya tak hingga, limit kanannya juga tak hingga, maka limit fungsi tersebut disebut sama dengan tak hingga. Demikian juga untuk yang bernilai min tak hingga. Kalau dua-duanya min tak hingga, dua-duanya ke bawah, maka dikatakan limitnya min tak hingga. Alatnya ini yang penting, yang ini. Yang penting ini dan bawahnya nanti. Tuh, sampai saya merahin tadi. Sebentar. Gini. Ini alat ngitung untuk limit tak hingga. Nah, yang pertama dulu, limit X. Oh, sebelumnya saya mau nanya dulu. Jangan dijawab dulu, kecuali yang ditanya. Supaya saya dapat gambaran. Udah pada tahu gitu. Kalau udah pada tahu ya akan memudahkan. Siapa yang ditanya? Neng. Nah, Neng itu ya. Ini berapa? Tebak aja kalau nggak tahu. Limit ini berapa? Salah nggak apa-apa, jadi saya tahu. Belum tahu. Neng, berapa Neng? Hah? Tak hingga. Yang gede ya. Nah. Neng. Neng biru putih ya. Batik. Hah? Berapa? Limitnya berapa? Sama? Hah? Tak hingga juga? Tak hingga. 2 orang kasih tanda, udah 2 yang ini. Ini berapa? Tak hingga juga. Aduh, meni sepakat. Kayak DPR kayaknya jadi benar kalau suara terbanyak. Ijo berapa? Ijo, kamu bajunya ijo berapa? Gak kedengeran. Hah? Yang keras. Kalau sama mertua pelan-pelan, sama saya mah keras aja. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Oke, cukup 4 dulu. Sekarang kita lihat grafiknya. Ini grafiknya harusnya udah jadi pembendaharaan ya. Y sama dengan 1/X. Itu sama harus seperti Y sama X kuadrat. Y sama X pangkat 3. Y sama akar X. Sin, cos. Itu udah harus langsung kebayang gitu. 1/X itu grafiknya udah pernah di depan dibahas. Grafiknya seperti itu ya. Ada sepasang gini. Ini Y sama dengan 1/X. Y sama dengan 1/X. Kalau menuju 0, gimana? Kalau lihat ini. Jadi, harus dilihat kiri kanan ya. Jadi, limit yang nilainya tak hingga, biasanya harus dilihat limit kiri dan limit kanannya. Jadi, kalau di sini, limit X mendekati 0 kiri, berapa? Min tak hingga ya ini. Dari kiri, ini 0 dari kirinya. Dari kiri 0. Limit X mendekati 0 dari kanan 0 datangnya. Ini 0 dari kanannya. Tak hingga ya. Sehingga ini apa? Bukan tak terdefinisi, tidak ada. Kok jadi F? 1/X itu tidak ada. Karena dari kiri dan kanan berbeda. Oke, baru saya ke rumus-rumus ini. Nah, ini nanti bisa langsung dipakai. Jadi,
limit X mendekati 0 dari kanan, 1 per X pangkat K, K-nya bilangan asli 1, 2, 3, itu tak hingga. Hati-hati kalau menuju 0 dari kiri. Kalau 0 dari kiri, tergantung. Kalau K-nya genap, misalkan ini. Limit X mendekati 0 dari kiri, 1 per pangkatnya genap. Bisa itu? Kita lihat. Ini selalu positif kan? Hasilnya plus tak hingga. Tapi kalau limit X mendekati 0 dari kiri, 1 per... Oke, tadi rekamannya berhentiin, jadi saya ulang tapi tulisannya udah ada. Kalau limit X mendekati 0 dari kiri, ini dari kiri 0. Dari kiri 0 itu berarti X-nya negatif ya. 1 per X pangkat ganjil. Kita lihat bahwa ini 0 menuju 0, tapi negatif. Maka nilainya min tak hingga. Oke. Nah, ini lagi yang penting, yang hitam ini yang penting. Dalam melakukan perhitungan limit sepihak, yang bentuknya pembagian seperti ini harus limit sepihak ya. Karena limit yang nilainya tak hingga umumnya dihitung sebagai limit sepihak. Nah, kalau limit yang atas atau pembilangnya tidak 0, ya, yang atasnya nggak 0, tapi bawahnya 0, pasti nilainya tak hingga atau min tak hingga. Ingat, atasnya nggak 0, bawahnya 0. Dan limit sepihak, harus limit sepihak. Limit kiri atau limit kanan. Atasnya nggak 0, bawahnya 0, langsung aja hasilnya tak hingga. Cuma bisa plus, bisa min. Nah, mana yang dipakai itu nanti di soal saya jelaskan kenapa plus atau minnya. Oke. Kita lihat soalnya. Yang ke satu udah tadi ya? Atau diulang? Diulang supaya hafal. Meresap gitu ya, bukan hafal kayak puisi. Gini, yang kalimat tadi terakhir. Ini limit yang atasnya bilangan bukan 0, ini kan 1, dibagi 0. Pas. Nggak bisa pasti. Pasti plus tak hingga atau min tak hingga tadi untuk limit sepihak. Jadi kita ngitungnya ini pakai limit sepihak dulu. Limit X mendekati 0 kiri 1 per X. Kita lihat ini. Kalau 0 dari kiri. Sebentar, mundur lagi. Kalau ini bilangan dan ini 0. Bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Dan ini limit sepihak. Otomatis ininya tak hingga. Tinggal plus atau min. Melihat tandanya gini. Kita lihat kalau 0 dari kiri itu di sini. Bayangkan berapa? Min 0,0000000. Aduh capek 0,0000001 udahlah segitulah. Keseluruhan ini positif negatif? Negatif. Min. Gitu ya. Limit kanannya. Positif negatifnya jangan dilihat dari kiri kanannya ya. Harus dari tandanya betul-betul. Nah, kalau dari kanan 0. Ya ambil di sini berarti berapa? 0,0000001 gitu bayangkan. Oh, sebelumnya periksa dulu. Ini bilangan nggak 0 dibagi 0. Dan limit sepihak. Jadi bilangan nggak 0 bagi 0, tak hingga. Tinggal tandanya. Ini atasnya positif, bawahnya positif negatif? Positif, karena di kanan 0. Jadi plus. Tuh ya. Gampang sekali kan? Kenapa pada bengong?
Oke, lanjut lagi. Suka ngaco ya. Saya akan kerjakan manual ini. Untuk mengingatkan nih, 2 soalnya harusnya ingat gitu kalian. Pesan dari Bapak Pendeta ini. Lanjut lagi. Coba, kalau ada limit pembagian tuh, coba disubstitusi ya. Kalau nggak ada masalah ya udah substitusikan aja kan. Polinom bagi polinom. Substitusi. Atasnya 3. Bawahnya 0. 0. Berarti masalah. Bilangan bagi 0. Kalau atasnya nggak 0, berarti nggak ada faktor yang sama yang bisa dicoret. Ya. Ini jangan berusaha difaktorkan nanti bisa dicoret. Karena ini nggak 0, ini 0. Ya, tapi saya faktorkan juga gitu ya. Limit X mendekati 2 kanan. Ini difaktorkan jadi X min 3, X min 2 gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Tadi, atasnya bilangan yang nggak 0, kan 3. Bawahnya 0. Limit sepihak bukan? Limit sepihak. Maka langsung aja nggak usah pakai jalan ke Jakarta itu nggak usah, langsung gini. Tinggal tandanya plus atau min. Nah, kita periksa gini. Gambar ini 2 dari kanan. Jadi bayangkannya apa? 2,0001 gitulah ya. Di kanan 2. Periksa tanda ini. 2,001 tambah 1 positif. 2,001 dikurangi 3 negatif. Ini positif. Jadi min. Langsung aja kalau di ujian gitu. Ya. Paham nggak Neng Ijo? Benar. Kamu paham? Yang cowok mah biarin aja lah kalau nggak paham. Aduh, kerekam ya. Lanjut lagi. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Jadi kalau hitung limit tuh coba disubstitusikan dulu. Kalau nggak ada masalah ya udah sama dengan nilai fungsinya aja. Kalau ada masalah, atasnya bilangan, bawahnya 0, ya usahakan ngitung pakai limit kiri kanan. Ya? Kalau misalkan langsung masukin misalkan 2,01 itu kayak yang kiri itu nggak boleh karena ini sebenarnya hanya menuju 2. Menuju 2 tuh masih ada bilangan dekatnya lagi. 2,001 juga. Ini diburam aja. Jawabannya langsung aja gini, min tak hingga. Maksudnya kenapa? Maksudnya perlu difaktorisasi dulu kan? Kalau misalkan masukin. Kalau nggak difaktorisasi ya pada susah atau meriksa tandanya. Saya taunya ini berubah di 2 dari ini. Itu aja. Kalau bisa langsung ngelihat dari sini boleh. Lanjut lagi. Nah, sehubungan dengan limit tak hingga, limit yang nilainya tak hingga, ada istilahnya asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah garis tegak. Kalau garis tegak pasti persamaannya X sama dengan sekian ya. X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan min 1 itu. Kalau tadi asimtot datar itu Y sama dengan sekian. Jadi dibayangkan gambarnya kalau datar berarti Y sama dengan sekian. Kalau tegak X sama dengan sekian. Nah, sebuah garis X sama dengan C, X sama dengan C disebut asimtot tegak kalau kejadian salah satu dari ini, cukup salah satu aja. Limit kanannya tak hingga, limit kirinya nggak peduli. Di sini ada ya. Asal limit kanannya tak hingga, dia asimtot tegak. Atau limit kirinya tak hingga. Atau limit kanannya min tak hingga. Atau limit kirinya min tak hingga. Pokoknya asal ada dari salah satu pihak menghasilkan min tak hingga atau plus tak hingga, ya garis X sama C itu disebut asimtot tegak. Boleh juga dari kiri tak hingga, dari kanan juga tak hingga, ya asimtot tegak. Asal salah satu pihak udah menghasilkan
plus tak hingga atau min tak hingga, ya dia jadi asimtot tegak. Oke. Gitu ya. Tentukan semua asimtot tegak dari, saya kerjakan yang ini aja ya. Dan kita lihat sini langsung. Jadi kalau mau menentukan asimtot tegak, itu kita harus mencari limit menuju berapa supaya hasilnya tak hingga. Ya. Oh, ini terpaksa saya tulis juga supaya jelas. Nah. Jadi kalau mencari asimtot tegak, itu mencari supaya hasil limitnya jadi tak hingga. Dan harus lihat kiri kanan ya, limitnya jangan disatukan. Nah, limit menuju berapa jadi tak hingga? Ya akan jadi tak hingga kalau penyebutnya 0, betul? Pembilangnya nggak 0. Kalau pembilangnya 0, penyebutnya 0, kemungkinan limitnya nggak tak hingga juga. Coba kita lihat ini. X tambah 1 per X kuadrat min 5X tambah 6. Saya urai dulu supaya kelihatan kapan penyebutnya jadi 0. X min 3, X min 2. Berarti calon asimtot tegaknya, ingat asimtot tegak itu X sama dengan berapa? Itu di 2 dan di 3, betul? Ya kita hitung satu-satu. Limit X mendekati 2 dari kiri sepihak ya. Hitungnya. X min 2 min 3 X min 2 itu berapa? Atasnya 3, bawahnya 0. Limit sepihak pasti jadi ini. Tandanya 2 dari kiri. Kalau 2 dari kiri, ini positif, betul? Atasnya positif. Yang ini negatif. Ya, di kiri 2, 1,9 itu bayangkannya. 1,9. Negatif ini. Jadi, nah, jadilah X sama dengan 2, ini. Itu 2 asimtot tegak. Ya? Dua-duanya harus. Harus dua-duanya, nggak boleh milih. Harus untuk limit yang nilainya tak hingga selalu dicari dari kiri dan dari kanan. Dua-duanya. Jadi cukup satu pihak aja. Begitu terjadi satu pihak, udah jadi asimtot ya. Di kirinya udah jadi pun harus dicek juga yang kanannya juga. Tetap harus dicek semuanya. Untuk nanti menggambar grafiknya. Nah, yang kanannya juga harus diperiksa. Kembali ini limit sepihak, atasnya nggak 0, bawahnya 0. Ini. Tandanya apa? Sekarang 2 dari kanan. 2 dari kanan tuh bayangkan 2,1 lah. 2,1 positif, negatif, positif. Jadi, nah jadi ini dapat lagi X sama dengan 2 asimtot tegak. Nah, keuntungannya apa? Nanti yang di 3 juga harus diperiksa. Jadi, kita udah tahu bahwa kalau ini garis X sama dengan 2, 1, 2, dari arah kiri, grafiknya akan ke atas. Kan tak hingga. Dari arah kanan, min tak hingga. Grafiknya akan, di sininya kita nggak tahu. Motong ini di mana nggak tahu, pokoknya akan ke bawah. Paham? Si Neng kenapa pindah di situ duduknya? Nah, biasanya dekat sini kan? Apal saya lihat. Kalau si Nong mah saya nggak apal. Si profesor pindah-pindah gitu. Nggak apa-apa. Duduknya di situ. Pokoknya yang penting mengerti. Ya. Ijo, paham nggak? Benar. Aduh, si Ijo lemah gemulai begitu ya.
Harus lebih agresif mahasiswa ITB. Lanjut lagi. Di 3 juga calon kan? Nah, jadi harus dihitung lagi. Aduh banyak kalau ngitung asimtot tegaknya. 3 min, tahu calonnya tuh dari sini tadi menyebabkan 0. X plus 1 per X min 3, X plus 2. Nah, kembali atasnya enggak 0, 4. Ini 0. Min 2. Sorry. Gitu. Bawahnya 0. Pasti tak hingga lagi. Periksa tandanya. 3 dari kiri. Jadi sekitar 2,9 lah. 2,9 ini. Ini dulu. Negatif. Ini positif. Jadi si profesor kenapa kayak mati gitu kamu. Pengen diguyur. Tuh kursi nanti putus tuh punggung kursinya. Coba pakai kursi ini putus. Jadi minta hingga. Paham nggak, Neng? Ijo? Nah, dan limit X menuju 3 plus X plus 1 per X min 3 kali X min 2 berapa? Periksa lagi, jadi plus tak hingga ya. Jadi kita lihat grafiknya kalau disambung, ini di 3, terjadi asimtot tegak lagi. Kalau dari kiri, minta hingga. Jadi grafiknya di sebelah sini harus minta hingga. Dari sebelah kanan, tak hingga. Di tengah-tengahnya belum tahu. Ini di sini belum tahu ya. Di sini belum tahu. Nanti. Oke. Begitu. Lanjut lagi. Pokoknya paham dulu. Catatan nanti kan dikasihin. Nah, saya bahas ini. Aduh, udah jam segini. Saya bahas dulu nomor 2 aja ya. Oke. Kebanyakan latihan soalnya nih teh. Nah, kembali ini limit tak hingga. Bukan limit tak hingga, tapi limit di tak hingga, X tak hingga. Nah, kalau ada pembagian gini, akalnya biasanya dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi berapa? 2. Jadi saya bagi dengan X kuadrat semua. Limit X mendekati tak hingga dibagi X kuadrat, jadi tinggal 3 per akar X ya. Betul? 3 per X seper X kuadrat. Ini apa? 1 seper X. Nah, tinggal pakai rumus. Kita hitung masing-masing. Nah, kalau limit tuh kalau ininya bilangan berhingga, ininya tak hingga, udah 0 gitu ya. Berhingga dibagi tak hingga itu limitnya 0. Ini 0. 0. 0. 0. 0 gitu ya. Serba 0. Gampang itu. Coba ini. Oke, yang ini. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 1 ya. Karena yang akar itu ya X pangkat 1. Sama dengan kalikan dengan seper X. Gitu? Limit X menuju tak hingga. Ini menjadi 2 ditambah seper X. Yang bawah saya masukkan ke akar. Akar X kuadrat tambah 2 dibagi akar apa? Ya, kurang 1 aja. Gitu kan? Betul? Akar dibagi akar jadi batang ya.
2 ditambah ini jangan ditulis 0 dulu. Karena limitnya belum dihitung. Biar aja gitu. Ini satukan akar dengan akar menjadi akar 1 ditambah 3 per X kuadrat gitu. Nah, baru kita hitung limitnya. 2 ditambah 0. Masalah enggak? Enggak masalah. 1 ditambah 0. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang udah bekas. Tutup dulu. Bekas. Kok gampang sekali ya? Tapi ujian kok pada salah itu. Itulah anehnya mahasiswa ITB. Oke. Pangkat tertinggi berapa? Sama aja ya. Sama aja ya. Tuh sampai ketawa dia bikin soal contoh kok sama aja katanya. Sama aja kan? Berapa limitnya dalam hati itu? Hah? Beda. Hah? Ya, tapi caranya kan sama. Ini menjadi 2 ditambah apa? Enggak, jangan. Belum dihitung limitnya. Sama aja ya. Ini lagi simbol apa ini nggak dikenal di matematik. Ini jangan ditulis gini dulu karena limitnya belum dievaluasi. Nanti dianggap nilai fungsinya 0. Apa ini? 1 Sama dengan? Tuh, sama ya? Kenapa beda? Enggak, caranya sama dan hasilnya sama, betul? Hah? Salah. Salahnya di mana? Kenapa? Karena harusnya akarnya itu kan harusnya jadinya itu min akar X kuadrat. Kenapa harus pakai min? Karena carinya anggap aja misal min X itu sama dengan akar X kuadrat, tapi karena min X jadi harusnya min akar X kuadrat. Paham? Enggak, tanya sama juga enggak. Hah? Paham enggak? Maksud dia? Jangan pura-pura kalau nggak paham ya enggak gitu. Jangan karena mau dijadiin calon pacar atau dipaham-pahamin aja nggak paham juga. Hah? Coba kita harus perhatikan ini. Nih di bawah saya tulis ya, atau di kirinya. 4 atau berapa? 3 itu sama dengan akar 3 kuadrat. Betul sekali ya. Kucing juga tahu tuh, betul 3 kali. Kalau min 3, bener nggak akar min 3 pangkat 2? Bener nggak? Ini berapa ruas kanan kalau dihitung? Hah? Ini kalau dihitung berapa hasilnya? 3 karena akar pangkat genap positif ya. Nggak sama ya. Nggak sama ini. Yang ini dengan ini nggak sama. Gitu. Ini X-nya ini ya. Ini X. Ini kan X kuadrat. Jadi tidak boleh X sama dengan akar X kuadrat itu tidak boleh. Tidak boleh, tebal sekali itu. Tidak boleh. Harus dilihat. Kalau X-nya positif, betul. Kalau X-nya negatif, nah ini harus ditambah tanda minus.
Paham? Jadi saya punya gini. X itu sama dengan akar X kuadrat untuk X yang ini. X itu sama min akar X kuadrat kalau X-nya kecil 0. Ya. Nah, ini min tak hingga. Sangat kecil 0 kan? Jadi ini nggak boleh, ini ada minusnya di sini. Ya. Waktu dimasukkan akar seper X-nya jadi minus. Supaya si ini selebihnya negatif. Karena ini selebihnya negatif ya. Sorry. Ini negatif kan? Sama negatif. Jadi ini ada minus. Ini minus. Jadi min 2 hasilnya. Hati-hati memasukkan ke akar. Kalau yang atas betul karena X-nya udah positif. Masukkan aja jadi akar X kuadrat. Apa lagi? Soal mana lagi? Ini. 7. Ini sama aja kaliin sekawannya. Nah. Berapa? Hijau, berapa hijau? Langsung hasilnya berapa? Kasih gambar ini. Atasnya berapa? 6 ya. Bawahnya? Limit sepihak bukan? Iya. Jadi langsung atasnya enggak 0, bawahnya 0. Tandanya apa? Bayangkan X-nya ada di kanan 3. Di kanan 3. Jadi 3,1. 3,1 masukkan ke sini. Positif, negatif. Si Neng udah ngerti, asik. Yang lain nggak ngerti, nggak apa-apa ya Neng ya. Gitu. Udah, paham ya? Jadi yang ini bisa sendiri. Jadi nilai limit itu jangan dilihat ini positif negatifnya bukan menentukan tanda. Ini hanya menentukan datangnya X-nya dari kanan atau dari kiri. Nilainya mah harus dihitung gitu ya. Udah paham? Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke kontinuan fungsi. Kekontinuan fungsi. Oke, saya akan masuk ke yang namanya kekontinuan fungsi. Untuk itu kita lihat ini animasinya dulu. Nah, coba kita lihat grafik yang merah. Cuma di beberapa titik nilainya khusus dibuat biru. Ini saya ada titik C. C ini bisa digeser-geser sama saya tuh ya. C-nya bisa digeser-geser. Di titik kalau C-nya ini nilai fungsi dan nilai limitnya sama, betul? Nah, tapi kalau di sini pas yang di situ. Nah, di situ nilai fungsinya setinggi yang biru ini, betul? Nilai limitnya tidak ada. Limit kirinya ada ya. Limit kanannya ada tapi beda. Kalau di sini susah pakai keyboard. Nah, di situ nilai fungsinya ada ya. Nilai limitnya ada tapi beda. Nah, sebuah fungsi itu disebut kontinu kalau seperti yang C di sini. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada dan sama. Itu disebut kontinu ya. Kalau di sini tadi nilai fungsinya ada tapi nilai limitnya nggak ada. Itu dinamakan tidak kontinu di C atau discontinue.
Di C yang sini, mana loncat? Di yang sini, nilai fungsinya ada. Nilai limitnya ada, tapi beda. Tetap nggak continue. Jadi kalau di grafik, kalau continue, haruslah grafiknya gimana? Hah? Jangan dibilang melengkung, grafik kan bisa macam-macam. Harus nyambung ya. Kalau continue, grafiknya itu harus nyambung karena nilai fungsi dan nilai limitnya sama itu. Oke, kita masuk ke continuan. Gambar ini sekali lagi. Sebentar. Saya mau hapus dulu ininya, merah-merahnya. Mana penghapusnya? Nggak bisa. Sebentar. Del. Yang ini nggak mau. Oke. Pada gambar-gambar yang ini, di satu continue nggak? Nilai fungsinya ada nggak? Limit kanannya? Limit kirinya? Tapi nggak sama ya. Limitnya nggak ada. Jadi nggak continue di satu. Di dua, nilai limitnya ada. Nilai fungsinya juga ada. Tapi beda. Nggak continue juga. Di tiga, nilai limitnya ada. Nilai fungsinya ada dan sama. Continue itu ya. Nah, khusus di ujung-ujung interval, kalau seperti ini limit kirinya ada nggak di 4? Limit kanannya nggak dibicarakan karena ujung. Nah, limit kirinya ada. Nilai fungsinya ada. Tapi beda. Maka dia nggak continue. Tapi yang ujung kiri, ini limit apanya yang ada? Limit kanannya. Karena menuju 0 dari kanan. Limit kanannya ada. Nilai fungsinya ada dan sama. Nah, dia dikatakan juga continue. Meskipun hanya sepihak. Karena daerah definisinya hanya 0 sampai 4. Kalau yang ini nggak bisa dikatakan continue. Karena harus dilihat limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi. Kalau di tengah-tengah. Kalau di ujung cukup sepihak aja. Gitu ya. Oke, kata-katanya nanti baca sendiri. Yang penting udah paham, continue nilai ini. Kalau continue, nilai fungsinya harus ada, nilai limitnya harus ada, dan harus sama. Ya. F dikatakan continue kiri bila limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Continue kanan, limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Oke. Jadi, untuk memeriksa kekontinuan, kalau tidur di sana nggak kelihatan ya. Untuk memeriksa kekontinuan, itu yang paling awal, hitung dulu nilai fungsinya. Ada nggak nilai fungsinya? Kalau nilai fungsinya udah nggak ada, udah nggak usah ngitung nilai limit. Dia nggak continue. Kalau nilai fungsinya ada, baru ngitung limitnya. Ngitung limit bisa pakai limit kiri kanan, atau kalau fungsinya nggak rumit, ya langsung aja hitung nilai limitnya. Nggak usah pakai kiri kanan. Nah, setelah itu diakurkan. Kalau sama, dia continue. Oke. Begitu contoh. Saya kerjakan manual. Enak ya sekarang peralatannya. Nggak usah nulis di papan tulis. Dulu mah capek nulis di papan ya. Habis kuliah tuh seperti mau mati. Sekarang habis kuliah seperti mau mati juga karena udah tua. Ya, nih udah bau tanah nih. Oke, jadi menguji kekontinuan di X sama dengan 2. Ya, hitung dulu paling gampang nilai fungsinya di 2. Kalau ini aja udah nggak ada, ya udah nggak continue itu. F2 berapa? 5.
balapan mobil ya, F2. Nah, karena nilai fungsinya ada, kita hitung limitnya. Moga-moga sama, jadi continue. Mau pakai limit kiri kanan atau pakai limit kiri kanan mah selalu jalan. Tapi di sini perlu nggak pakai limit kiri kanan? Nggak perlu, karena apa? Ini 2 di kiri dan di kanannya pakai ini kan sama-sama ya. Nah, jadi limit X menuju 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Di kiri kanannya berlaku itu. Kita coret menjadi limit X menuju 2, langsung aja ya nyoretnya. Dalam hati 4. Nah, ini beda. Beda ya. Jadi F tidak kontinu. Kontinu kalau bahasa Indonesianya ya. Di X sama dengan 2. Di X sama 2 nggak kontinu. Kalau dilihat grafiknya, kira-kira ya grafiknya di sekitar 2 aja karena kita belum tahu. Nilai fungsinya tuh 5. Tapi limitnya 4. Jadi kira-kira kita nggak tahu persisnya gimana. Di sini nggak tahu. Pokoknya ini menuju ke 4. Dari kanan juga menuju ke 4. Gitu ya. Jadi limitnya ada tapi beda dengan nilai fungsinya. Nah, yang limitnya ada ini dinamakan ketak-kontinuan yang dapat dihapuskan. Kenapa dinamakan dapat dihapuskan? Karena dengan merubah nilai fungsi di satu titik gitu diganti ini dia jadi kontinu. Itu ya. Itu yang limitnya ada tapi nggak kontinu itu namanya discontinue yang terhapuskan. Tapi ini ada gambarnya di halaman berikutnya. Nanti aja. Sudah? Ah, lumayan kita mulainya kurang 10. Jadi ada spare waktu sedikit. Nyalinnya sudah? Ya. Lanjut. Nah, jenis-jenis ketak kontinuan yang seperti ini. Oh, ini mah kontinu ya. Nah, ini sin theta per theta kan limitnya 1. Nilai fungsinya di 0 juga 1. Dia kontinu. Tapi kalau kok nggak bisa dihapus? Nah, kalau seperti ini. Dicoret dulu. Gini. Soal semula seperti ini. Limit X mendekati 0 dari ini. Bukan X, theta. Limit theta mendekati 0 dari sin theta per theta adalah 1. Tapi di 0 kan nggak terdefinisi. Tapi limitnya ada, maka itu dikatakan discontinue yang terhapuskan. Kenapa? Karena dengan menambah nilai fungsi di satu titik, dia jadi continue. Ini jadi continue. Atau tadinya nilai fungsinya beda, diubah, didefinisikan jadi sama dengan limitnya, dia jadi continue. Gitu ya, pokoknya yang limitnya ada tapi belum continue itu namanya discontinue yang terhapuskan. Kalau limit kiri dan kanannya beda, itu namanya discontinue loncat. Ya. Kalau yang gini, ini nggak bisa dihapuskan. Ini ya. Kalau mau dihapuskan harus merubah banyak nilai fungsi. Yang seperti ini yang tadi ditanyakan, kalau tak hingga limitnya itu discontinue tak hingga, nggak bisa dihapuskan. Nilai fungsinya kan nggak mungkin didefinisikan tak hingga. Nilai fungsi harus bilangan real. Yang osilasi terus kayak ini, itu namanya discontinue
osilasi. Yang penting ini yang suka ditanya tuh, discontinue ini atau yang ini loncat. Istilah aja. Lanjut. Pak, Hah? maksudnya Pak, itu kan tadi discontinue sebenarnya, tapi dia ditambahin 1 titik kan? Harus. Syaratnya gimana? Hah? Syarat menambahkan 1 titik itu. Limitnya dulu dihitung ada. Kalau limitnya ada di titik C, tinggal di titik C itu didefinisikan aja nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Gitu ya. Kalau ternyata di titik itu limitnya ada dan udah sama dengan nilai fungsinya, ya nggak usah ngapa-ngapain. Udah continue dia. Jadi ini yang gambar pertama harusnya awalnya ininya nggak ada dulu. Jadi di 0 nggak ada ini. Kemudian setelah dihitung limitnya tuh 1 di 0. Nah ini ditambahkan. Tambah ini. Gitu. Jadilah dia continue. Nah dosen-dosen lain yang pakai diktat saya kan bingung. Loh dari awal udah continue kalau gini makan. Gitu ya. Diktat saya cukup. Oke. Nah, ini ada rumus-rumus yang bisa dipakai yang sudah dibuktikan ya. Kita nggak belajar bukti-buktinya, tapi kita pakai untuk mengerjakan soal. Sebentar, ini mau saya hapus dulu. Pus. Lama sih pus. Tuh, banyak. Cacar airnya banyak. Udah. Nah, yang pertama polinom. Polinom tuh continue di semua bilangan real. Kemudian fungsi rasional. Fungsi rasional tuh polinom bagi polinom. Continue bukan di seluruh bilangan real, di seluruh daerah definisinya. Jadi kalau saya berikan fungsi rasional ini X min 4 per X tambah 2. Nah, maka fungsi ini, fungsi rasional nih ya, polinom bagi polinom, dia continue di seluruh bilangan real kecuali di 2. Jadi dia continue di seluruh bilangan real dikurangi titik 2. Min 2 ya. Bukan 2, min 2 ya. Karena penyebutnya jadi 0. Itu daerah definisinya memang ini. Daerah definisinya. R dikurangi min 2. Nah dia continue di situ. Mutlak, ingat mutlak yang kayak V itu juga jangan lupa grafiknya. Itu kita lihatnya grafiknya nyambung terus ya. Itu continue di seluruh R. Akar continue di seluruh daerah definisinya. Tentunya kalau N-nya genap, X-nya nggak boleh negatif. Kemudian kalau punya fungsi F dan G yang continue di suatu titik, maka dikali, ditambah, dikurang, dibagi tetap continue. Kecuali kalau penyebutnya jadi 0. Gitu ya. Oke. Akar semuanya jadi continue asal F-nya nggak boleh negatif kalau N-nya genap. Oke. Komposisi saya nggak mau jelasin panjang-panjang dari sini. Tutup aja lagi. Yang penting komposisi gini. Kalau punya fungsi F continue, fungsi G continue, dikomposisikan FOG atau GOF tetap continue. Continue, komposisi dengan continue, hasilnya continue. Ya. Oke. Kemudian fungsi trigonometri continue di seluruh daerah definisinya. Ya kalau sin continue di seluruh bilangan real, cos juga kalau tangen ya ada beberapa titik yang jadi asimptot tegak, di luar itu dia continue. Kemudian kalau saya punya interval buka, fungsi F itu disebut continue di interval buka kalau continue di semua titik pada interval tersebut. Kalau sekarang saya punyanya interval tutup AB,
Maka fungsi f dikatakan continue di interval tutup kalau dia continue di interval bukanya, di kanan harus continue sepihak. Continue apa ini? Continue kiri, karena ini kan ada di kanan, B. Yang dilihat limitnya di sini menyangkut limit kiri kalau ke B ya. Jadi ini harus continue kiri, di sini harus continue kanan. Jadi kalau di interval tutup, dia dikatakan continue, harus continue di seluruh titik di dalamnya, di kiri dan kanannya continue sepihak aja. Satu soal lagi kita udahan. Karena yang tadi juga sampai sini. Sisanya belajar sendiri. Belajar sendiri lebih pintar loh. Percaya nggak? Aduh, nggak percaya sama yang kelihatan. Gimana percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan? Nah, soal nomor 1 itu bagus untuk latihan. Saya akan jawab soal ini. Nah, ini soalnya. Sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi semua sifat berikut. Jangan bikin 4 grafik ya. Nanti gambar akhirnya 1 grafik. Memang tengah jalan mungkin kita bikin grafik ke-1, ke-2, ke-3. Nanti yang terakhir itu jawabannya. Artinya memenuhi semua ini. Nah, kalau baca langsung kan pusing. Satu persatu syaratnya kita masukkan. Ini, yang ini dulu. Daerah definisinya itu saya salin ulang di sini. Ya, bikin aja grafik yang daerah definisinya itu. Bikin grafik. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Min 2, apa ini tulisan? Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sumbu X, sumbu Y. Agak tinggi sumbunya. Nah, bikin grafik yang memenuhi ini. Macam-macam. Ya udah aja saya bikin gini. Pelangi. Pelangi warna apa? Abu-abu. Gitu ya. Boleh kan? Ini mau di sini. Boleh? Boleh nggak gitu? Udah definisinya. Syarat 2, 3, 4 belum dipenuhi. Ini kan fungsi terdefinisi dari min 2 sampai 4. Ini mau gini juga boleh. Ini di sini aja. Boleh ya? Kan nggak ada syarat continue atau nggak continue-nya. Oke. Kemudian saya tambahkan syarat kedua. Tambah syarat kedua, salin dulu syaratnya. Kalau nanti kalian mah ini diburam aja, nanti langsung jawaban akhirnya gitu ya. Nah, sekarang mau saya ubah yang tadi. Salah. Ini yang tadi mau saya ubah. Supaya nggak hilang, ini copy. Copy, paste di sini. Kita masukkan syaratnya. Di min 2, di 0, 1, 3, dan 4 nilainya harus 1. Katakan 1 itu di mana? Sinilah 1 ya. 1. Di min 2 harus 1. Berarti ini saya hapus. Harus 1 tingginya. Betul? Itu mah ke atasan. 1 mah di sini. Di 0 harus 1 juga. Nggak boleh ini. Ini harus 1 nanti diperbaiki. Di 1 harus 1 juga. Ini nggak boleh. Harus 1 juga. Di 2 mah nggak ada syarat. Di 3 harus 1 juga. Dan di 4 harus 1 juga. Jadi grafik yang abu tadi saya ganti menjadi ini. Mencong. Gemeteran nih. Kayaknya ada cewek yang liatin. Jadi gemeteran.
Saya ganti gitu. Ini lurus aja gitu, lurus ya. Ini satu lurus aja. Yang abu dihapus. Syarat 2 udah dimasukkan. Jadilah itu. Syarat 1 dan 2 dipenuhi, betul? Paham nggak? Hijau paham? Benar. Hijau kamu siapa namanya? Hah? Sahra. Syahra. R susah ngomongnya. Hah? Syahla. Aduh susah. Lupa minggu depan harus nanya lagi sama dia. Kerekam lagi. Syarat 3 kita masukkan. Kalau syarat 1 dan 2 tadi kenapa demikian? Enggak harus ini, banyak ya. Banyak. Syarat 3 sekarang. Saya ubah dari sini, jadi saya crop lagi ini. Ambil lagi. Ini syarat 1 dan 2 udah masuk di sini. Sekarang kita masukkan syarat 3. F continue pada DF. Dari definisinya tadi min 2 sampai 4. Kecuali di titik-titik ini nggak boleh continue. Di min 2 nggak boleh continue. Kayak gini nggak boleh. Saya ganti jadi warna biru grafiknya nanti. Di min 2 nggak boleh continue. Saya gambar aja ini gini. Kemudian grafiknya ke sana gitu. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Karena di min 2 tadi nilainya harus 1. Ini jangan diubah-ubah. Gitu ya. Jadi di min 2 tadi yang nggak boleh dirubah tuh ini. Ini udah nggak boleh dirubah nih. Jendol-jendol ini udah nggak boleh dirubah. Ini syarat 2 tadi. Nah, tapi nggak continue di min 2. Ya udah diputus aja gini. Kemudian di 0 juga nggak boleh continue. Nah, di min 2 gini. Kemudian di 0 saya bikin aja gini. Nilai fungsinya tetap yang biru. Dan di 3. Nah, ini mah biarin aja. Berimpit gitu ya. Berimpit. Tapi di 3 nggak boleh continue. Di 3 nggak boleh continue. Ya ini gituin aja. Kemudian harus continue lagi sampai 4. Nah, ini dihapus. Tuing, tuing, tuing. Gitu. Syarat 1, 2, 3 dipenuhi kan? Bingung, udah kehilangan arah si zebra. Oke? Jadi nggak tunggal, jawabannya bisa macam-macam. Pokoknya ini memenuhi syarat 1, 2, 3. Tambah syarat keempat. Ini ada salah soal tadi baru diketahui. Ini bukan 1 min. Min 1 dari kiri. Kalau 1 min nggak mungkin soalnya tadi. Tambahkan syarat 4. Syarat 4 ini. Oke, saya copy lagi dari yang udah memenuhi syarat 1, 2, 3. Ini copy. Kemudian di sini paste. Nah, tambahkan syarat keempat. Dari min 1 dari kiri harus 2. Mana 2? Skalanya. 2 ini ya. Min 1 dari kiri harus 2. Ini. Jadi min 1 dari kanan berapa? Nggak ada di sini. Harus berapa? Hah? Harus 2 juga kan, harus continue. Di sini harus continue nih, nyambung. Jadi kalau dari kiri hasilnya 2, dari kiri hasilnya 2, itu di sini 2. Ya dari kanan juga harus 2. Oke? 0 dari kanan
2. Dari kiri berapa? Hah? Nggak ada syarat. Bebas aja. Nah, ini. Sini. Dari kanan harus 2. Dari kanan harus 2. Nah, kita bikin dari kanan 2. Nah, gitu kan? Ini harus dilewat nih, yang jendol-jendol nggak boleh diubah-ubah lagi. Ah, gitu. Kemudian di 3 dari kiri harus 1. 3 dari kiri harus 1. Ah, udah aja gini satu lurus. Ini kan 1 tuh. Tapi di 3 nggak kontinu dari kanannya gitu. Jadilah yang merah. Tuing. Hapus. Nggak mau dihapus dia. Kenapa ya? Ini nggak mau dihapus nih. Yang biru pokoknya jadi yang merah. Ini. Yang merah memenuhi semua syarat. Tetap discontinue hanya di min 2, di 0, dan di 3. Di luar itu continue semua. Rada susah ya soal gini ya. Rada susah. Dan biasanya nggak keluar di ujian karena gambarnya bisa beda-beda. Ngoreksinya bayangin. Kan nanti kalian hanya menjawab satu grafik terakhir yang merah. Meriksanya itu saya setengah mati. Ini syarat 1 dipenuhi nggak? Syarat 2 dipenuhi nggak? Itu. Ini baik untuk latihan memahami teorinya. Baik, sampai situ dulu. Ada pertanyaan?